Tuhan Yesus, selamat malam. Bapak yang baik, selamat malam Roh Kudus yang manis. Pada malam hari ini kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari lepas hari Engkau telah menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang manis ini. Kami kembali lagi mau datang Tuhan untuk bersekutu bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu Tuhan di malam hari ini. Mari ada Roh Kudus Engkau yang memberkati kami. Kami akan mempelajari Tuhan dan kami akan mau mengerti Tuhan dari pembacaan firman kami untuk di malam hari ini dari Ulangan 13 sampai 16. Tuhan, Engkau yang memberkati kami biar hati kami terus boleh berfokus dan terus boleh Tuhan Yesus mengerti akan setiap firman-Mu ini. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kami setiap hati ibu-ibu di sini Tuhan. Biar kami juga Bapak boleh pada saat kami boleh membaca Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan dari pertama sampai akhirnya Tuhan. Biar kami juga boleh Tuhan, bukan saja hanya membaca, tapi boleh kami mengerti, bahkan boleh menjadi rema Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus Engkau yang memberikan kami kemampuan Tuhan Yesus, biar kami boleh Tuhan lebih mengerti lagi, lebih dalam, lebih luas, dan lebih tinggi Tuhan untuk pengertian firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang manis, terima kasih Bapak. Engkau berkati kami semua ibu-ibu di sini Tuhan. Kami akan memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus setiap roh-roh yang akan mengganggu konsentrasi kami. Setiap roh-roh yang akan mengganggu ketenangan kami. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan, kami mau ikat, kami mau lempar ke dalam api neraka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami setiap anak-anak di sini akan mendapatkan Tuhan hati yang berfokus dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, di malam hari ini silakan Ibu Joli. Ya, baik ibu-ibu sebelum mulai ya, sebelum membagi-baginya ya Bu Bu Linda ya, bisa kenalan dulu. Ini ada ibu baru di sini yang baru kita lihat, Ibu Intan. Oh iya, Ah, untuk Ibu Intan, selamat malam Ibu Intan. Ibu Intan Malam, Jerry Bu. Martin. Iya, Ibu malam, Bu. Intan Jerry Martin. Salam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di grup kami di sini ya Bu ya. Kami Iya. sangat senang, sangat senang sekali Ibu bisa hadir bersama-sama kami di sini. Pada saat ini Bu, kami mau tanya, Ibu pada saat ini posisi di mana ya Bu ya? kenalan dulu namanya. Oh, Oh ya, nama oh, Ibu Ya udah, siapa ya? silakan Iya mau mesti tanya kenalan, iya, nama Mas. Ibu, Kenalan. tanya alamatnya. iya, nama saya Intan. Saya lagi tinggal di Australia. Oh, mm-mm. Oh, di Australia. Iya, Kalau boleh tahu juga, Ibu tahu Zoom ini dari siapa ya, Bu? dari Bu Joli. Oh, dari Ibu Joli. Ya, terima kasih ya, Ibu Hmm. Joli. Ya, di Australia di mana ya, Bu? Di Perth. Di Perth. Nah, Oh, Ya, kalau gitu selamat ada juga datang. kawan kita, Bu. Ya, ada kawan kita oh, juga di SPS, Ibu Lisa di Perth juga. nggak tahu. Ya, Oh, terima Ibu kasih bilang. untuk Iya, kenalannya. iya, Sudah iya. menikah, sudah punya berapa anak Bu Intan? Oh, saya punya anak 3. Oh, 2 cowok, 1 perempuan. ya, selamat bergabung ya Bu Linda, Bu Intan, selamat bergabung di komunitas kita. Iya, Ya, ini Iya. komunitas baca Alkitab, ini memang dilakukan setiap hari, fleksibel, tidak mengikat, ya, komitmen cukup pada diri sendiri. Nanti biasanya link dibagikan, ketika Ibu ada waktu, Ibu bisa join kapan saja. Kita bisa bertumbuh di sini, saling topang satu sama lain dengan ibu-ibu lain. Ya, baik, silakan Ibu Linda. Oke. Baik, Ibu-ibu, pada saat ini kita akan lanjutkan ya untuk sebelum membacakan firman Tuhan, kita akan bersaat teduh, kita akan mendengarkan satu musik instrumental. Silakan Ibu Joli.
Udah Nena tadi, lagunya udah setel. Nenanya hilang. Oh, Langsung baca Alkitab, Bu Linda. Tadi sudah musik. oh tadi sudah. Bagi orangnya. Oh, Pasti tadi lagi pakai sudah. lipstick Oke, kayaknya tuh. sorry. Oke, kita kembali lagi untuk ibu-ibu mempersiapkan hatinya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 13 sampai 16. Silakan Ibu Joli yang untuk membagikannya. Baik, saya bagi ya. Saya bantu Bu Linda ya, Bu Linda ya. Iya, silakan Bu. Kita membaca di Ulangan 13 sampai 16 karena ini memang singkat. Pasalnya jadi per orang 3 ayat. Saya membantu Bu Linda untuk urutan membacanya ya. Jadi ibu-ibu diharapkan mempersiapkan Alkitabnya, kita membuka Ulangan 13. Urutan membacanya, pertama Ibu Lampita, kemudian Ibu Dede, kemudian ada Ibu Dela, kemudian Ibu Yohana, dilanjut dengan Ibu Dewi, kemudian Ibu Sari, Ibu Nace, Ibu Elizabeth nyimak ya karena Bapak lagi khotbah di sebelah. Nanti kita terfokus pada khotbahnya. Lalu Ibu Eti, kemudian ada Ibu Harmoni, Ibu Eka, Ibu Ayu, Ibu Mensi ikut baca ya? Ibu Sugina, Ikut Bu, ikut baca. Ibu Mensi, lalu Ibu Sugina, kemudian Lia ikut baca? Ikut ya? Atau lagi dalam perjalanan? Oh tadi katanya udah nyimak. Lalu Ibu Marina, Ibu Sopi, kemudian Ida, Ling Ling, Elizabeth, kemudian Ibu Intan, Joli, dan terakhir adalah Ibu Linda. Jadi semuanya untuk urutan membaca ada di chat ya. Silahkan mulai dari Bu Lampita. Shalom. Kita baca Ulangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Kedua, apabila tanda atau mujizat yang disampaikannya kepadamu itu terjadi dan ia berkata, mari kita mengikuti ilah lain dan tidak kenal dan tidak kau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Ketiga, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Amin. Ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. 5. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menembus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Amin. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia pertama-tama tangannya sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat.
Ayat 10. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 11. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. 12. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, Ayat 13, ada orang-orang dursila tampil dan dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. 14, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu. Ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan hapuslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Amin. Ayat 16 sampai 18. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhanmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 18. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan suara Tuhanmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhanmu. Amin. 14. Ulangan 14 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Cara bergabung yang dilarang. Ayat 1, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Amin. Ayat 4, inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan, lembu, domba, dan kambing. 5, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. 6, setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Amin. Harmoni, ya. 6. Oh ya, saya. 7. Itu ya. Ulangan 14 ayat 7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Amin. Amin. 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. 11. Tiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. 12. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali,
ering janggut, dan elang laut. Ayat 13 sampai 15. Elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Amin. Bu Mensi. Bu Mensi, 16. Ya, 14. 16. 16. Burung punguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, magarai dan kelelawar. Amin. Ayat 19. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing di dalam air susu induknya. Ayat 22, persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Amin. Ayat 25. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. 26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi, atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. 27. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Amin. Ayat 28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ayat 15, pasal 15, tahun penghapusan hutang. Ayat 1, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Amin. Ayat 2, inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ayat 3, dari seorang asing boleh kau tagih, tapi piutangmu kepada saudaramu harus kau hapuskan. Ayat 4,
maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Amin. Ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ayat 7, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau mendengarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Amin. Ayat saya ya Bu Joli. Ya, Bu Intan, ayat 8. Ayat 8, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ayat 9, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat 10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu yang akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Ayat 11, sebab benar ya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikianlah, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Memerdekakan budak Ibrani. 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. 13. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Amin. Lanjut, Bu Linda. Ayat 14, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Ayat 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Ayat 16, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Amin. Ayat 17, 18, 19. Maka engkau harus mengambil sebuah alat tusuk dan menindik cuping telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. 18. Janganlah merasa berat hati apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab selama 6 tahun ia telah bekerja padamu dengan bobot 2 kali upah buruh upahan. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Anak sulung ternak. Ayat 19. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lelembutmu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah bekerja memakan anak sulung lembumu, dan janganlah menggunting bulu anak sulung dombamu. Amin. Ayat 20.
Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau ini dan seisi rumahmu. 21. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. 22. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Amin. Bu Dela di unmute. Hanya darahnya janganlah kau makan. Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allah. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ayat 3. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya. Ya, ini roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau akan teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. 4. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama janganlah ada yang bermalam sampai pagi. 5. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Ayat 7. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Ayat 8 ya. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Amin. Ayat 9, 10, 11. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhanmu. Sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. 11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhanmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhanmu, untuk membuat namanya diam di sana. Amin. Di unmute Bu Aceh. Di unmute. Nah. Ayat 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Ayat 13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim,
dan janda yang di dalam tempatmu. Amin. Ayat 15. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhanmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 16. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Harmoni 18 sampai 20. Pengadilan yang adil. 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Saya off dulu ya, lewat dulu ya. Oh iya, berarti Ayu. Ayu 2. Ayat 21. Ayat 21. Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. 22. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Amin. 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 Bu Linda. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Sekarang ini kami persilakan Ibu-Ibu untuk membagikan apa yang didapat dalam pembacaan kita ulangan 13-16 sebagai rema. Ya, sebentar sebelum bagi kita ini dulu Bu ya. Kita renungan biar musik rohani yang mengiringi ya. Ya. Setelah itu Ya. bagi rema. Yang terakhir ini.
Ya, baik. Bu Linda lagi masih. Ya, Ya, Bu Linda, silakan, Bu. ya. Terima kasih Ibu Joli. Baik Ibu-ibu, untuk selanjutnya silakan yang sudah mendapatkan rema dari ulangan 13 sampai 16 untuk boleh membagikan pada saat ini. Kami persilakan. Bu Linda pakai on back, Bu, biar aku spotlight. Di mana Bu? On cam, kameranya dibuka, biar saya. Oh ya. Oh, loh, aku udah buka. Oh, aduh, ini error. Bentar ya. Ya, silakan Ibu-ibu. Ibu Yohana. Baik, saya duluan aja deh, Bu, ya, sambil nunggu yang lain ya. Iya, oke. Iya. Jadi, saya remanya itu di ulangan 13 ya, saya sudah catat di ulangan 13 ayat 6 dan saya sambung ke 8. Saya tidak melihat ke bawah tentang membunuh ya. Jadi saya bacakan ayat ulangan 13 ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki atau anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Saya masuk ke 8, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya. Ini saya melihat di dalam konteks saat ini ya. Ini saya mendapatnya itu sebagai kita ini kan jangan berpaling kepada Allah lain. Nah, di sini saya melihat jangan kita mengorbankan apa yang menjadi iman kita demi sesuatu ya, contohnya nih anak-anak muda ya, makanya menurut saya penting juga kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak, apalagi anak kita belum menikah, untuk menanamkan fondasi yang kuat ya mengenai iman Kristen yang kita yakini ya saat ini, supaya eh, ketika mereka besar suatu hari nanti dan menemukan pasangan hidup, mereka bisa menjadi orang yang firm atau tegas terhadap iman mereka gitu ya, supaya tidak mudah terbujuk kepada Allah yang lain ya, Allah yang lain yang bukan yang kita yakini seperti itu. Nah, saat ini pun kita melihat ya di dunia keartisan lah, sebenarnya di dunia lain di masyarakat umum pun banyak, tetapi memang paling gampang melihatnya itu contohnya itu di dunia keartisan. Itu pun begitu banyak juga artis itu yang menikah dengan yang bukan Allah yang kita sembah atau berbeda keyakinan, itu karena itu tadi eh, karena untuk pasangan aja, pasangan menikah karena cinta gitu ya, padahal cinta itu sebenarnya itu hanya terjadi di awal-awal ya, walaupun pada akhirnya kita lihat kalau cinta itu tidak benar-benar cinta yang tulus menerima apa adanya, dia tetap bergerak atau cerai. Nah, demikian juga kita mengorbankan keyakinan kita demi berhala lain. Apa itu? Jabatan. Jabatan itu kan berhala ya. Demi uang itu juga berhala. Seperti itu. Itu Allah lain. Jadi kita mau meninggalkan keyakinan kita, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus kita tinggalkan dan kita uh, apa namanya, kita kejar Allah lain demi itu tadi, demi jabatan, demi sesuatu, demi dunia. Kita lihat pada akhirnya bagaimana hidup mereka yang meninggalkan Tuhan ya. Jadi saya itu rema saya Bu Linda ya, jadi di ulangan 13 ayat 6 dan 8, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita tetap harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kita imani, dan jangan pernah lupa nilai-nilai kekristenan ini juga harus kita tanamkan di anak-anak kita sejak dini hari lah ya, sejak mereka masih kecil. Itu aja Ibu Linda, terima kasih. Boleh Ibu lain disambung. Ya, terima kasih Ibu Joli. Iya, ini memang banyak ya sudah terjadi ya. Yang seperti tadi Ibu Joli bilang harus diterapkan
dari mulai kecil. Saya suka kadang-kadang sedih kalau mendengar itu ya, apalagi untuk jabatan ya. Saya juga mau mengatakan di sini ada teman saudara, masih saudara lah. Dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan gampangnya dia meninggalkan Tuhan Yesus, dan juga dengan lincahnya gitu ya, memamer-mamerkan karena hanya jabatan. Tapi akhirnya setelah pimpinannya yang lama itu keluar, dia digepak terus, padahal dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan imannya, meninggalkan sampai juga istrinya pun jadi meninggalkan dia. Memang itu sering terjadi ya, jadi kita jangan meninggalkan. Biarlah pada saat ini kita juga boleh mendidik anak-anak kita ya, dan juga yang sudah punya cucu, biar lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Joli untuk remanya di malam hari ini, untuk ibu-ibu yang lain. Ibu Linda, saya coba ya dari Ulangan 14 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mencukur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Rema yang saya dapat ini gini Bu, ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, yang pertama kali yang membuat saya kehilangan rasa pegangan itu ketika ayah saya dipanggil Tuhan. Di situ saya benar-benar rasanya, bahkan ya saya masih ingat, saya dari pagi ke malam saya masih setelah dikubur, papa itu masih saya di kuburan sampai jam 7 malam. Saya di situ itu beberapa hari bersama anak saya yang paling kecil. Itulah yang saya lakukan. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, kayaknya memang kita itu kita bukan menyerahkan semua kesedihan kita ini kepada Tuhan, tetapi kita mengingat masa lalu bersama Dia. Padahal kalau melihat dari sini, Tuhan itu menginginkan kita anak kesayangannya, yaitu artinya ketika kita sudah kehilangan seseorang, kita berserah sama Tuhan. Tuhan pasti punya rencana bahwa memang waktunya papa saya itu ya sudah sampai di situ, semua pekerjaannya sudah selesai. Seharusnya saya bukan harus kayak orang gila gitu ya ditinggalin ya, tetapi seharusnya saya itu berdoa, mengucap syukur karena selama hidupnya Tuhan telah menjaga hidupnya dan juga telah mendidik kami anak-anaknya. Jadi kalau kita kehilangan seorang, kita nggak boleh sampai merasa merasa kehilangan yang luar biasa. Itu hal yang tidak disukai Tuhan. Demikian juga jangan kita mengukurnya hanya dengan kehilangan orang tua atau kehilangan orang yang kita sayangi, tetapi juga misalnya kita kehilangan harta, kehilangan jabatan atau kehilangan apa yang kita miliki. Nggak boleh. Kalau saya baca dari firman ini, nggak boleh kita mengagungkan rasa kehilangan kita. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Apa yang telah diambil Tuhan itu tidak bisa kita agung-agungkan, merasa sedih banget, nggak boleh. Saya jadi ingat ya, tahun 2011, itu saya pertama kali usaha ngadakan konser reggae di Ancol ya. Itu saya dengan ipar saya mengerjakan pada saat itu saya kehilangan uang 200 juta. Itu benar-benar saya udah kayak orang gila. Saya setiap malam, karena itu uang hasil usaha saya merasa kehilangan luar biasa. Saya malam yang nggak bisa tidur, saya ingat ipar sendiri, saudara sendiri gitu yang menghabiskan. Bahkan saya sampai dengan sakit dan lain sebagainya.
itu tandanya bahwa saya bukan mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya mau usaha itu saya menanyakan, kebetulan saya punya kakak yang punya ini bisa lihat kartu gitu. Saya tanya gini, Kak, gimana nih Kak, saya mau buka usaha reggae nih Kak. Oh nggak apa-apa deh, kayak kelihatannya berhasil. Nah itu saya bukan mengandalkan Tuhan, tapi justru saya bertanya sama manusia. Tuhan memberi jawaban nih lah, kamu yang mengandalkan manusia itu inilah yang kamu terima kira-kira gitu ya. Tetapi sekarang ini, andai kata saya mengenal ibu-ibu ini seperti dulu, mungkin saya udah berhasil luar biasa, tidak bakal kehilangan. Karena pasti saya kasih ingat, jangan Bu, doa dulu, pasti gitu ya. Bukan kayak gini sekarang, kayak wah saya merasa dengan uang saya mampu, wah saya inilah merasa superior banget gitu bisa. Ternyata dalam 1 detik aja Tuhan bisa menghancurkan kita, bisa menghabiskan semua apa yang kita miliki dalam hitungan detik ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang ya, bukan dulu ya. Sekarang ini saya sungguh-sungguh merasakan walaupun uang nggak sebanyak dulu lagi, ternyata mengandalkan Tuhan itu. Jangan kita mengagung-agungkan kehilangan, rasa ini, rasa kehilangan yang luar biasa, enggak. Jangan, karena semua itu milik Tuhan. Orang tua, kekasih hati kita, anak kita, semua itu ada milik Tuhan. Di kita itu semuanya titipan. Jadi kita tidak boleh terlalu sedih, dan terlalu merasa kehilangan yang luar biasa. Itu yang saya dapat. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lampita. Remanya bahkan kesaksiannya yang luar biasa ya. Memang mungkin pada waktu itu Ibu Lampita sebegitu berbuat kepada ayahnya yang meninggal itu, belum tahu lebih mendalam ya tentang firman Tuhan. Tapi puji Tuhan sekarang ini tadi dia sudah bersaksi, dia tidak akan berbuat begitu lagi karena sudah tahu. Bahkan dia akan tidak peduli mau hilang apa tidak ya Ibu Lampita ya. Begitu, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Lampita. Silakan. Saya Siapa mau lagi yang menyusul? sedikit boleh ya Bu Linda. Jadi Ya, begini ya, silakan. saya terberkati banget dengan kesaksian ya. Kesaksian Bu Lampita ini luar biasa menurut saya, dan saya percaya juga untuk ibu-ibu lain. Setiap kesaksian orang lain itu adalah pembelajaran untuk hidup kita sebenarnya. Amin. Begitu, benar. Saya belajar Amin. juga dari kisahnya Bu Lampita ya. Bu Lampita pernah mengalami hal itu dan dia share kepada kita. Ini adalah sesuatu yang menguatkan, pembelajaran untuk kita bahwa memang kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun itu. Bahwa kita itu 0% dan Tuhan itu 100%. Ya. Amin. Jadi hidup kita ini, kekayaan kita, termasuk juga keluarga kita memang milik Tuhan gitu. Jadi luar biasa ibu-ibu ya. Terima kasih Bu Lampita kesaksiannya sangat memberkati untuk kita semua ibu-ibu. Luar biasa. Ya. Bu Joli, tadi Bu Joli bilang kita 0%, Tuhan 100% ya. Kalau saya udah ganti Bu Joli. Kita 0%, Tuhan tak terhingga. Jadi nggak tahu. Ya. Persennya tak unlimited ya, tak terbatas. Ya, unlimited ya. Betul Bu. Haleluya ya. Biar nanti orang bingung. Di kalkulatornya juga nggak ada. Semuanya nggak ada. Di mana-mana. Siapapun yang paling terpintar. Yang menciptakan kalkulator juga nggak bisa. Puji Tuhan. Nolnya nggak bisa dinolkan lagi ya. Ya, amin. Setuju kan ibu-ibu? Yes, setuju. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Joli. Ayo siapa lagi? Kayaknya nih di malam ini hebat-hebat nih kesaksiannya yang membuat kita yang membuat kita lebih cinta akan Tuhan Yesus ya. Amin. Boleh Bu, aku sedikit ya. Ini siapa ini? Siapa ya? Bu Elizabeth. Oh iya. Oh ya, silakan Ibu Elizabeth. Ya, ini menyambung dari yang kesaksian tadi ya, kita yang tadi juga pas persis saya baca itu di ayat pasal 15 ayat 5 sampai 6 ya. Jadi asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman.
Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ya, tadi apa kalau di kalkulator tadi udah error kali ya ininya ya. Unlimited tadi ya, itu menyambung daripada kesaksian Iya. kita ya. Nah, jadi memang ini janji Tuhan juga memang dari dulu saya pegang gitu kan. Tapi ada asalnya, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ada kata setia, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi itu ada kuncinya. Jadi supaya kita dapat kunci yang error itu di kalkulator sampai unlimited itu, nah itu ada kuncinya kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia apa yang disampaikan firman Tuhan. Jadi hari ini memang saya sudah lama pegang janji ini dan entah mengapa di komunitas ini ya saya bersyukur banget. Kenapa? Karena setiap apa yang menjadi rema itu pas banget yang saya baca itu. Jadi saya memegang itu dalam hati saya menjalani itu, membuat rema itu dan memegang apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Itu saya imani. Ya, jadi memang kesaksian bulan pita itu sangat memberkati ya, karena memang kalau saya kesaksian juga memang saya juga ketawa-ketawa juga karena memang saya mengalami gitu. Jadi kan jangan sampai ada yang mengalami juga ya. Jadi memang apa yang Tuhan kita punya itu Tuhan yang memang yang punya. Jadi beberapa saya sudah kesaksian, suami saya juga ada sedang berproses, itu juga milik Tuhan. Uang saya itu juga milik Tuhan. Tuhan proses supaya apa? Di Ulangan 8 kemarin di ayat 1 sampai 3 supaya untuk merendahkan hatiku, merendahkan hati saya supaya saya tetap setia sama Tuhan. Itu saja Ibu-ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth, luar biasa kesaksiannya. Ini yang ayat 5 ini yang yang saya sukai ya. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Ya, dengar sekarang saya juga akan menghimbau. Dengar baik-baik ya ibu-ibu ya. Jangan tidak Oke. jangan tidak ya. Dan juga harus melakukan dengan setia ya ibu-ibu. Termasuk istimewa Ibu Linda. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu. Terima kasih Ibu Elizabeth. Siapa lagi ibu-ibu yang akan memberikan? Silakan. Malam, Mungkin saya boleh nggak? Halo, salam. Jangan boleh Salam, saya. salam. Nama Dulu, panggilan silakan. Sweetie. Silakan Sweetie. Siapa ya? Christine dulu aja. Bu Christine. Oh, Sweetie siapa ya? Ibu yang nanya, yang Oh, aku Christine ya. Aku tadi bacanya Ulangan 16 ya. Tadi pas gabung dapatnya Ulangan 16. Mungkin bangsa ini selalu mendengar suara Tuhan ya. Jadi kayaknya dekat sekali dengan Tuhan karena Ulangan 16 ayat 2 dikatakan, engkau harus menyembelih kambing domba sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Tapi nama tempatnya nggak ditulis. Terus ayat 5 juga, ayat 6. Ayat 5 ya. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu. Tapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi Tuhan akan pilih tempatnya. Dan ini tentu tidak ditulis di sini karena mereka harus dengar suara Tuhan. Kapan harus menyembelih kambing domba di tempat yang nanti Tuhan pilih. Tadi bilang harus. Terus yang sebelah ayat yang kelima, tidak boleh mempersembahkan korban Paskah. Lalu di sebelah sini lagi, ayat yang ke-11, haruslah engkau bersukaria, engkau dan anak laki, anak perempuan, hamba laki, hamba perempuan, dan orang Lewi diam di tempatmu, anak yatim dan janda tengahmu, di tempat yang akan ditunjukkan Tuhan Allahmu. Jadi udah 3 kali diulang. Terus yang keempat lagi, diulang lagi di ayat yang ke-16, 3 kali setahun, setiap orang laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi di situ akan Tuhan menunjukkan tempatnya di mana. Oh, ya, di 15 juga. Sorry, saya lagi batuk. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan.
Sebab Tuhan Allahmu akan berkati engkau dalam segala hasil usahamu. Jadi ada berapa tadi ya? 3, 5. Berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Jadi bangsa ini akan selalu nurut Tuhan. Karena tempat yang akan ditunjuk Tuhan itu akan nunggu waktunya. Waktunya Tuhan yang akan tunjuk. Di sana, di sini. Di mana? Di gunung sana, di gunung sini mungkin gitu ya. Jadi di sini kita nggak ditulis. Tapi Tuhan bilang tempat yang akan dipilihnya. Di mana namanya akan diam di sana. Jadi sesudah nanti dibuat korban bakaran, di situ nama Tuhan akan berdiam. Ya, tapi kita sini nggak tahu karena di sini bangsanya berarti harus lebih dengar Tuhan. Tempatnya di mana? Karena di sini nggak ditulis namanya. Tuhan akan tulis di tempat yang akan dia pilihnya dan situ nanti nama Tuhan akan berdiam. Diam di sana. Itu sih yang saya dapat. Jadi ada berapa ya? Ada pengulangan ayat yang ke-2, ke-5, ke-6, ayat yang ke-11, 3 ya. 11 terus ke 11 terus yang ke-15 dan yang ke-16. Jadi ada 5. Dari Ulangan 16 ada 5 bahwa di perayaan-perayaan itu tempatnya akan dipilih oleh Tuhan dan bangsa itu harus mendengar di mana nanti Tuhan yang akan tunjukkan. Ya, itu sih yang saya dapat. Jadi sebenarnya bangsa ini dekat banget dengan Tuhan ya akhirnya. Jadi apa divine connection-nya langsung sih. Gak kayak kami gini susah ya. Tapi ya puji Tuhan mereka bisa merayakan hari raya utama itu. Itu yang saya dapat. Nah, baru saya kedengaran ya. Kedengaran Bu, jelas. Oh iya, iya. Ada Ikra tadi bacanya sebelumnya. Ya. Sudah Bu Christine? Iya, sudah. Ya, terima kasih Bu Christine. Ya. Tadi Bu Christine kan menghitung di mana Tuhan yang mengatakan di tempat yang ditunjuk sebanyak 5 kali ya. Jadi berarti kalau udah lebih dari 2 kali itu peringatan dan perkataan yang penting ya. Jadi ini juga udah di 5 kali. sini ya. Tapi Jadi eventnya juga di beda-beda sini ya. iya, betul. Di sini juga saya mau bilang mengatakan kalau tadi di ulangan 16 ini 13 sampai berapa tadi Bu Christine sampai 17 sampai 16 ya. 16. Ayat Di 2 sampai tempat 2 ya, di 6. tempat yang ditunjuk itu sebanyak 5 kali. Tadi saya juga sempat di dalam kitab pembacaan Alkitab sempat saya mengamat-amati. Jadi di ulangan 16 ini juga Tuhan mengatakan di sini ada kata 7, saya menghitung sebanyak 9 kali. Jadi berarti kata 7 itu mempunyai arti dan makna yang besar ya. Salah satunya itu berkat, keberuntungan. Pokoknya di situ kalau menurut saya ya, yang semuanya yang baik-baik, yang sempurna ya, yang sempurna. Jadi berarti semuanya yang di dalam ulangan 16 ini ada 2 ya perkara yang Tuhan katakan yang penting ya, yang berarti kalau lebih dari 2 kali berarti penting. Oke, terima kasih Bu Christine. Untuk ibu-ibu yang lain, boleh silakan Ibu Yohana. Ya, Shalom Nena. Tadi kan Shalom, dibahas di ulangan 15 ya, tahun penghapusan utang. Dari ayat 2, inilah cara penghapusan itu setiap orang yang berpiutang haruslah menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan utang demi Tuhan. Dari ayat 2, 3 ini semua berbicara mengenai satu syarat ketika kita mau diberkati. Syarat keduanya kan asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Jadi bukan cuma kita mendengarkan suara Tuhan Allahmu,
Apabila Tuhan mau memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau memberi pinjaman bukan cuma di sini, poinnya di sini. Lebih dulu memberkati orang. Iya. Lebih dulu kita mengampuni. Artinya pengampunan itu bukan sekedar pengampunan yang gimana ya. Artinya kalau memberkati orang harus tulus. Tuhan minta. Gak ada kata hutang. Lebih baik memberi daripada menerima gitu kan. Jadi itulah makanya setelah nanti di ayat 10 engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dalam segala usahamu. Ya, saya bisa menyaksikan sendiri ya. Saya punya hidup itu kadang-kala seperti itu. Saat saya punya berapapun, saya lagi berdiam, saya pernah bilang kan, saya pernah bersaksi, saya pernah punya amplop, saya belum tahu itu uangnya berapa. Tapi saya disuruh Tuhan memberkati orang lain. Gitu. Saya waktu itu berpikir gini ya, saya pernah dibikin nol, tapi nggak punya apa-apa. Tapi saya tetap masih bisa hidup tuh. Masih bisa makan, bisa dipelihara Tuhan. Ayat dari Tuhan itu tentang burung di udara, dia dipelihara. Masa kan kita tidak dipelihara oleh Tuhan kan? Jadi saya berasa begini ya, apa yang Tuhan beri itu nggak lain nggak bukan pengenapan janjinya aja. Kalau Tuhan sudah bicara seperti ini, iya dan amin hukumnya. Jadi jangan dilihat dulu dari hal yang apabila Tuhan memberkati engkau, jangan dulu di situ. Tapi di sini ya, di awalnya, ketika kita lebih dulu mau memberi hati kita untuk memberkati orang lain sebenarnya. Itu namanya hukum tabur dan tuai. Ya dong, nggak mungkin dong kita nggak nabur, kita menuai. Agak janggal artinya kan. Jadi Tuhan berperkara kepada kita untuk kita itu lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik kita memberkati orang lain. Dan saya saksikan sendiri sampai detik ini kehidupan saya nggak pernah kekurangan ya, gitu loh. Orang boleh boleh bilang apapun, tapi saya percaya ya hidup orang benar itu pasti dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan luar biasa sempurna. Jadi Amin, amin, harus amin. hati-hati ya. Jadi di sini kan dibilang baru Tuhan akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Gitu loh. Sebab dia bilang ini sebab orang miskin tidak akan hentinya. Artinya banyak orang yang susah. Sampai detik ini pun kita tahu kan banyak orang kesusahan kan. Gitu loh. Tapi saya lagi banyak belajar. Satu hal adalah memberi. Saya sekarang belajar gini ya. Saya bertanya sama Tuhan, ini boleh nggak apa enggak? Mungkin karena pengalaman yang saya alami ya. Saya memberkati orang lain, tapi mungkin penilaian orang beda. Buat saya nggak masalah. Yang penting Tuhan tahu isi hati saya. Yang penting Tuhan tahu bagaimana saya memberkati orang. Dan nggak perlu saya cerita apapun. Even pun saya mau memberi besar dan kecil. Sampai orang itu berkata, kecil dan besar itu bukan urusan saya sama Tuhan. Dia berhubungan sama Tuhan, bukan berhubungan sama saya. Saya banyak belajar dari hidup saya, artinya gini. Tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Artinya, ya sudah mengucap syukur aja. Gitu loh. Saya belajar juga lihat suami ya. Tadi orangnya pelit. Tapi sejak Tuhan ubahkan, dia bisa loh pinggir jalan tuh berhenti. Berhenti lagi nyetir. Mama, ada 50 gak? Ada nih, saya bilang. Kalau dong itu kasih bapak-bapak itu yang lagi jualan kerupuk. Saya kan kaget. Oh iya ya, saya kasih uang saya tuh. Kerupuknya saya ambil. Jangan diambil. Ambil satu aja. Padahal harga kerupuknya cuma 20.000, saya kembali 30 kan. Tapi saya belajar dari situ. Saya takjub aja gini loh. Wah, udah berubah nih orangnya gitu kan. Jadi saya kadang malu ya sama suami ya. Kalau jadi saya berasa sekarang kalau saya memberkati sesuatu untuk Tuhan dan apapun, apa yang Tuhan taruh di hati saya lakukan. Karena nggak akan pernah berkekurangan, saya rasa. Gitu loh. Saya lakukan sendiri. Ketika saya di dompet ada berapapun, saya persembahan untuk gereja. Tuhan bilang gini loh, enggak yang di dompet, yang di ATM. Hah? Saya sempat kaget kadang-kala ya. Yang di ATM ya Tuhan. Walaupun cuma tinggal segitu-gitunya ya maksudnya. Ya udah saya QRIS deh. Tak saya QRIS, saya belum mata gitu. Itu janji Tuhan tuh digenapi. Belum sampai 24 jam ada transfer masuk. Bukan dari anak kayak gitu loh. Mah, uang jajan gitu kan. Dan jumlah itu lebih besar daripada yang ada di tabungan saya gitu loh. Saya itu belajar, oh iya ini cara kerja Tuhan gitu loh. Apalagi setelah waktu di Salatiga, Pak Ang bilang sama saya kan,
Ibu punya satu karunia, itu ibu adalah penolong. Karunia ibu penolong. Artinya karunia yang jarang sekali Tuhan kasih karena penolong itu bendaharanya Tuhan. Ibu menjadi bendahara. Bendahara ibu tahu kan? Ngitung, dapat, ngitung tapi ngasih lagi. Kan bendahara gitu ya. Dapat, cuma ngitung-ngitung kasih lagi kan. Saya bilang, oh iya Pak. Ibu siap ya. Tuhan akan berkati dan tidak pernah kekurangan. Jadi kalau iman yang benar kata Bu Linda, bukan cuma 0 kitanya. 100% tidak terbatas benar. Artinya kita jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Makanya kalau yang kesusahan, saya nggak nyaranin, cuman cobalah menabur. Benih itu pasti Tuhan kasih. Saya lagi belajar bertanya sama Tuhan, kalau saya berkat ini benih atau roti. Artinya gini loh, kalau roti saya bisa belanjakan. Kalau benih saya harus berkati lagi. Kalau Tuhan bilang benih, ya udah saya tinggal nunggu. Benih buat siapa ya? Gitu. Benih buat apa ya? Seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan, Bu Linda. Jadi pengertian firman-Nya adalah ketika kita mau diberkati, lebih dulu kita memberkati. Artinya mengampuni hutang bisa juga dengan pengampunan kasih. Gitu loh, hati. Kita sunat hati. Ada apapun masalah, saya lagi belajar untuk diam sih. Serangan sebesar apapun saya diam aja. Karena saya tahu ya, visi Tuhan di depan itu lebih besar dari apa yang kita duga gitu kan. Jadi saya Amin. diam diri aja bahwa pembelaan dari Tuhan itu luar biasa. Gak pernah menyangka kan Tuhan akan memberkati dengan cara yang ajaib, tapi ya saya lakukan. Gitu loh. Dan juga peperangan rohani. Harus kita berperang semua. Peperang itu menjarah, itu benar-benar menjarah. Terasa banget ketika satu menang dalam satu peperangan. Saya ada tim ya, ketika dalam tim itu kita menang, kita jarah. Saya tanya mereka semua dapat berkat. Luar biasa, saya bilang puji Tuhan. Saya pun berasa gak pernah kekurangan gitu hari lepas hari. Dan kebahagiaan yang utama adalah ketika kita bisa memberkati orang lain. Ada satu kelegaan di hati bahwa hidup kita ini hari ini berguna buat orang lain. Amin. Gitu. Itu aja sih Nena. Terima kasih ya Nena. Ya, ada kalimat yang diulang lagi nih di ulangan 14. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Di ayat yang kedua, terus diulang lagi di ayat yang ke-21. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi kita umat yang kudus bagi Tuhan. Ya, itu Israel ya. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya di antara segala bangsa. Itu yang diulang 2 kali yang saya lihat. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih ya Ibu Yohana dengan Sweetie-nya, panggilan kesayanganku Sweetie. Ya. Nena kan tadi tanya tuh Bu Christine, Sweetie siapa Sweetie? Yang luar biasa ini. Luar biasa. Jadi benih untuk menabur, roti untuk sendiri. Jadi teman-teman, kalau saya sekarang ini pribadi, saya akan berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau Engkau berkati aku supaya aku boleh menjadi seperti Ibu Yohana dan Pak suaminya, Ko Alex. Aku mau Ibu Yohana seperti Ibu Yana. Aku jujur kalau sekarang masih belum serupa, tapi udah mau segambar ya. Udah mau menyerupai. Proses Nena, semua teman-teman proses. minta sama Tuhan ya teman-teman yang supaya kita bisa semua seperti proses. Ibu Yohana. Kalau sekarang kebanyakan kalau saya lihat bukti dulu gitu, nanti aku lakukan gitu kan. Tapi lagi waktu kita berpikiran gitu Tuhan Yesus ketawa. Jadi kamu nggak percaya sama saya? Percaya sih Tuhan. Tapi gimana ya kalau lebih enak buktinya dulu. Karena Tuhan Yesus nggak memaksa, Tuhan Yesus bilang, ya udah kalau kamu mau buktinya bayar harga lagi lah ya, rajin berdoa, menyembah, beribadah. Dia nanya lagi. Luar biasa ya kita ya anak-anak Tuhan ini ya, banyak ngelawannya. Terima kasih ya sekali lagi Ibu Yohana untuk kesaksiannya yang luar biasa. Mari ibu-ibu ada lagi, diberi kesempatan satu lagi bisa ya Bu Joli? Ya Bu, silakan siapa? Boleh. Iya, silakan. Bu Dede itu sebenarnya tadi mau bicara tapi digantung. Lepasin aja Bu. Bu Dede. Iya nih Bu Dede.
Saya udah lihat dari tadi Bu Dede sebenarnya. Oh, Nggak usah Ibu Dede. disimpan-simpan. Aku juga tadi maksud saya gitu Ibu Kan Lampita. feelingnya kan? Ini ada Jadi bukan dua. saya, Ibu Yuli, Ibu Yuli, Ibu Dede. Sudah aku Ayo Ibu spotlight. Dede. Saya terberkati dengan berkat dari Bu Lampita, Bu Yohana, Bu Joli. Terus terberkati juga dengan kejujurannya Bu Linda. Kejujuran Halo. tanda keterbukaan ya Bu ya. Iya, iya, iya. Karena sekarang kalau nggak jujur malah, kalau saya prinsipnya sekarang, kalau nggak jujur malah rugi. Iya. Kan kita nggak jujur sama Tuhan ya udah Tuhan juga diamin, padahal juga Tuhan tahu kan Tuhan nggak memaksa. Kalau kita udah jujur dengan kerendahan hati minta, oh Tuhan tolong Tuhan, aku mau seperti ini gitu ya. Jadi gitu. Apa namanya, biarlah kita sekarang ini boleh benar-benar mempunyai roh kejujuran yang luar biasa ya, karena roh kejujuran itu sangat dihargai oleh Tuhan. Haleluya. Silakan Bu Dede. Saya dapat dari Ulangan 13. Jadi memang di minggu ini tuh saya tuh lagi bukan deklarasi, lagi banyak curhat sama Tuhan ya. Jadi kan saya tuh kalau kita punya banyak teman atau kalau kita punya teman curhat, biasanya kan kita suka pengen curhat apapun gitu kan, apapun sama teman itu. Nah, saya tuh kadang-kadang ngomong gini, bangun tidur Tuhan terima kasih. Itu kan udah biasa ya. Nah, saya dapetin dari Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Itu yang kata-kata berpaut, berpaut itu kan nyangkol gitu kan. Nah, saya tuh setiap saat ini tuh kalau misalnya pas saya lagi ngapain gitu ya, lagi duduk, lagi diem, lagi jalan sekalipun saya pasti ngomong ini, Tuhan, hari ini saya mau gini 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 nih, apa boleh nggak ya Tuhan? Jadi kadang-kadang saya nanya gitu sama Tuhan. Jadi bahkan kalau dibilang saya tuh lebih banyak ngomong sama Tuhan daripada sama suami. Karena kan suami ada kerjanya, ada perginya. Kalau sama Tuhan kan kapanpun, dimanapun posisinya dan kondisinya saya kadang-kadang nanya gitu. Kalau misalnya lagi diem, ya saya nanya sama Tuhan. Habis ini Tuhan saya ngapain ya? Sudah gitu nanti kalau misalnya saya gini salah nggak ya? Jadi kadang-kadang kayak ngomong gitu sama Tuhan. Jadi terus pas saya dapat ini, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Ya memang syaratnya kita harus berpegang pada perintahnya. Salah satu di antaranya adalah sacrifice ya, pengorbanan ya. Terus di sini dikatakan kamu juga harus berbakti dan berpaut. Ini kenapa saya dapetin ini? Supaya kita tidak kecelek gitu ya. Karena diawali, saya lihat judulnya di Ulangan 13 itu kan tidak ada judul perikop ya. Tapi di situ dikatakan tiba-tiba gitu. Apabila di tengahmu muncul seorang nabi, dikatakan nabi gitu kan, atau seorang pemimpi. Awalnya saya bingung kenapa muncul ayat ini. Ternyata ingin ditegaskan bahwa kalaupun itu ada di tengah-tengah kita, kadang-kadang kita suka berpikir gini, oh itu tuh benar, oh ini tuh benar, oh ini tuh benar. Saya agak sedikit mendengar dari si A, mendengar dari si B, mendengar dari si C, ini dari pendeta-pendeta gitu kan. Daripada bukan pengerja, pembicara-pembicara gitu kan, pembicara si A, pembicara di Bandung ya, ini yang saya tahu di Bandung. Si A, si B, si C. Terus akhirnya saya berpikir begini, kalau secara kasat mata saya atau pengertian saya kadang-kadang jadi bingung. Ini yang benar yang mana gitu kan. Makanya saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau dipusingkan dengan A, saya nggak mau dipusingkan dengan B, saya nggak mau dipusingkan dengan C, tapi saya mau supaya itu pun menjadi inputan baik buat saya bisa mencerna dengan baik sehingga outputnya itu saya nggak salah gitu. Akhirnya ting gitu kan kadang-kadang muncul gitu ya. Ya saya nggak ngerti itu rema atau apa, tapi muncul di pikiran saya akhirnya bersyukur begini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada saya hikmat sehingga saya tidak memandang negatif si A, tidak memandang negatif si B, tidak memandang negatif si C, tapi saya bisa merekam itu semuanya dan mengambil intisarinya gitu. Jadi ketika saya lakukan itu, saya akhirnya mulai keluar ucapan syukur gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mendengarkan, apalagi kalau hati kita condong misalnya kepada pendeta A, misalnya condong lagi kepada pendeta B, condong lagi kepada pastor C gitu kan, ini yang ada di Bandung. Kadang-kadang kita jadi, kenapa sih ini mah begini, kenapa yang ini mah benar, ini seolah-olah kita akhirnya jadi berapriori priori gitu terhadap ini. Tadi pagi gitu kan, tadi pagi saya ngobrol sama suami saya.
Tapi ketika kita lihat bahwa itu semuanya itu dimunculkan oleh Tuhan untuk akhirnya melihat bahwa yang benar tuh ini loh gitu kan. Nah, makanya saya bilang segini, Tuhan, jadi saya harus milih yang mana gitu kan mengenai pengajaran. Karena kan besok ketepatan dengan hari Minggu. Terus akhirnya ya saya dapetin satu kesan dalam pikiran saya, kamu nggak harus milih yang mana-mana, kamu ikuti aja Tuhan gitu, kamu ikuti aja jalan Tuhan, karena kalau kamu ngikutin jalan Tuhan, kamu nggak akan tersesat gitu, kamu akan terang. Dan kalaupun saya ini muncul ada mungkin, nah saya ingat lagi pendeta saya pernah ngomong gini, ketika seseorang disodorin gajah, satu orang mungkin ditutup matanya, satu orang mungkin megang buntutnya, gitu kan. Tapi satu orang lagi dia megang bagian tengah, enggak loh gajah itu bulat gede karena dia megang perutnya. Tapi satu orang lagi yang dia pegang belalainya, enggak, gajah itu panjang belalainya. Tapi tiga-tiganya benar gitu, hanya mungkin belum disinkronkan. Hanya mereka mungkin melihat dari satu sisi sebelalainya doang, yang satu sisi perutnya doang, yang satu sisi ekornya doang. Tapi kalau misalnya mereka buka mata dan akhirnya mereka bisa melihat secara keseluruhan, oh mereka bisa mendeskripsikan gajah itu badannya besar, perutnya gendut, belalainya panjang, ekornya berbulu. Jadi semua bisa mendeskripsikan dengan baik. Jadi makanya saya bilang, oh gitu ya Tuhan. Oke, berarti saya akan lihat gini. Dan akhirnya saya bersyukur begini, terima kasih. Saya sudah diberikan ini, pengertian ini, supaya saya bisa melihat bahwa ini mungkin pemahamannya baru sampai segini. Yang ini pemahamannya sudah segini, tapi yang sisi lain memang harus ditambahkan. Yang ini pemahamannya segini, tapi mungkin di sisi lain dia harus melihat ke ditambahkan. Jadi akhirnya saya melihat, oh iya ya. Dari situ saya tidak lagi berapriori priori negatif terhadap para pendeta ini, dan berkali-kali juga saya diingatin sama di Bandung tuh ada namanya Pastor Andik ya. Dia itu benar-benar orang yang low profile banget, tapi dia itu pengajarannya luar biasa. Jadi dia tuh melihat bahwa kita nggak bisa nih nyalahin misalnya di kami itu ada beberapa gereja ya, gereja ini, gereja ini, gereja ini. Tapi kita melihat bahwa memang mungkin ada pemahaman yang mereka belum bukakan. Jadi kita nggak boleh berapriori karena semuanya itu adalah tubuh Kristus. Nah, kenapa ini bisa dapat? Ketika saya baca, ya ketika hati kita berpaut sama Tuhan, jadi kita ngerti maunya Tuhan tuh apa. Mereka on proses, ini on proses, ini on proses. Kita semua on proses. Karena ketika kita on proses, maka kita bisa melihat apa yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan. Jadi semuanya on proses gitu kan. Jadi mari saya ke diri saya sendiri, saya bilang, terima kasih Tuhan pengertian ini sudah Tuhan bukakan. Saya melihat secara keseluruhan dari 3 orang ini yang akhirnya mengatakan hal-hal yang mungkin secara berbeda-beda pengertiannya tentang satu item. Tapi akhirnya saya diberkati oleh ketiganya. Karena kan saya melihat secara keseluruhan karena sudah buka mata gitu kan. Kalau yang ketiga-tiganya mungkin mereka melihatnya karena ditutup matanya gitu. Jadi akhirnya ya saya diberkati, makan kalau saya bilang saya diberkati lebih gitu. Apalagi kalau kita lihat ya itulah keunikan dari orang-orang yang memang akhirnya bisa memberkati hidup kita. Itu aja mungkin Bu Linda, makasih. Ya, terima kasih Ibu Dede, luar biasa ya. Apa tuh namanya, yang tadinya kita mau berpikiran negatif jadi tidak negatif. Karena itu memang kita lah ya sebagai manusia, kadang-kadang apa itu namanya ya, kita juga merasa ini gimana sih, si A begini, si B begini, si C begini gitu ya. Tapi kita sekarang juga merasa bahagia dan mengucap syukur karena kita mempunyai satu jawaban yang tepat, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Jadi kita bersyukur. Dan juga di sini saya mau bilang sama Ibu Dede, kalau saya sekarang Ibu Dede mendengarkan khotbah ya, mendengarkan khotbah kan kita kan seringnya apalagi melihat-lihat dari YouTube. Setelah selesai saya lihat di Zoom apa di YouTube, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya saya sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini gitu. Tapi Tuhan, aku mohon bagimu, kalau itu bukan daripadamu, Bapak lalui itu dari kanan kupingku, lempar ke kiri, pergi jauh-jauh. Jangan singgah di tengah Tuhan, aku nggak mau Tuhan, aku bilang gitu kan. Itu aja sekarang aku kuncinya loh Ibu Dede. Jadi kalau kayak Ibu Dede juga kan bertanya gitu kan ya, yang mana nih Tuhan, aku jangan sampai pikiran negatif nih Tuhan, dosa ke Tuhan kan gitu kan. Kalau aku gitu, jadi aku bilang, sampai aku pernah bersharing ada kawanku, oh gitu ya, aku bilang aku juga nggak tahu dia bener apa kagak gitu kan. Jadi kalau kita tahunya itu firman itu kan jujur lah ya, kita selalu aja mau menerima ya, padahal sementara belum tentu itu
baik di mata Tuhan. Jadi itu aja teman-teman. Luar biasa Tuhan Yesus kita ini ya. Kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Mantap, Bu. Baik, Bu gimana? Linda ada tambah 2 lagi, Bu Mantap. Linda. Bu Dedeknya Iya. mantap. Siapa ini yang berbicara ya? Ibu Joli. Christine. Christine. Oh Tadi ya, kan ada silakan Ibu ada Christine, 5 silakan. ya. Tadi ada 5 tempat yang apa katanya tadi? Tempat yang dipilih oleh Tuhan. Tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, nambah 2 lagi. Tadi kan ada 5, berarti jadi 7 ya. 7 kan angka sempurna. Di Ulangan Oh 14 gitu ya. ada di ayat 23 dan ada di ayat 25. Oh ya, ya, ya. Jadi berarti 7 ya. Untuk membuat namanya diam di sana, harus engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum. Nah, di Iya, situ iya, tempat iya. yang harus makan. Kalau yang 25, bawa uangnya harus dibungkus dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih oleh Tuhan Allah. Jadi ada, tadi udah 5 tambah 2 jadi 7. Jadi ada kesempurnaan ya, ada angka 7. Iya, iya. Jadi 7 ya. Oke. Angka yang Berarti yang sempurna seperti tuh. tadi saya katakan, kalau lebih dari 2 berarti itu penting. Oke, teman-teman. Boleh yang terakhir saya ya, Ibu Joli ya. Silakan Saya, Ibu host. saya mau ambil dari Ulangan 16 ayat 19 ya, ayat 19. Nah, ini sebetulnya saya mau membagikan dari ayat ini adalah bagaimana Tuhan Yesus itu, Tuhan itu tahu ya, sebelum pun ada umat-umatnya yang berbuat begini ya. Jadi saya baca dulu ya, Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Jadi saya lagi membaca ini, kemarin ya, kemarin saya melihat-lihat gitu, saya membaca, saya kok kayaknya tertegun banget sama ini ya, sampai saya mengatakan dalam hati saya, oh Tuhan, Engkau memang Tuhan kami yang ajaib-ajaib. Biar yang setiap bernapas selalu mengatakan Engkau ajaib, Engkau ajaib. Jadi di sini kan dikatakan memutarbalikkan keadilan, menerima suap, sehingga orang yang bijaksana pun dapat memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Jadi di sini juga sekarang ini kan banyak sekali yang memutarbalikkan keadilan ya. Yang benar jadi yang salah jadi yang benar. Dan juga yang memandang bulu. Saya pernah mendengar khotbah dari pendeta Tabaraka itu ya, yang dari Konghucu itu kan, dia bilang, wah Deria kalau Sialnena. iya, Ya. iya, Tiberias. Dia di situ saya ada gelinya, ada benarnya. Dia bilang gini, kalau apa namanya nenek, opung gitu apa siapa melihat cucunya yang datang orang kaya, cucunya orang kaya, dia angkat-angkat digendong-gendong sampai mau ke langit-langit katanya. Dia gitu kan. Biarpun nggak cantik, dibilang cantik. Tapi kalau yang udah miskin, dibilanglah, maaf ya, nenek lagi encok masuk ke kamar. Jadi nggak mau digendong cucunya. Ya, ini memandang bulu ya. Dan banyak lagi lah, saya sampai lupa gitu. Jadi juga menerima suap. Nah, inilah yang paling viral ya bagi manusia ini. Yang menerima suap ini juga apa namanya bisa dibutakan matanya. Kalau yang istilahnya maaf, yang orang-orang nggak punya pasti dengan sendirinya ya. Mata hatinya, mata jasmaninya, semualah kebuka. Apalagi kalau udah ngelihat tumpukan-tumpukan itu gambar Soekarno apa Soeharto itu yang warna merah. Tadinya dia mau berjanji, aku mau benar adil, aku mau benar yang benar. Tapi begitu dia melirik di mejanya dia ada tumpukan itu, langsung butalah
matanya kan. Nah, jadi di sini jangankan itu juga ya, maaf ya, juga banyak yang kita udah pernah dengar ya, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Salah satunya juga hamba-hamba Tuhan gitu ya. Itu apa itu namanya juga pernah terjadi. Kemarin saya lihat di YouTube dari gereja, teman-teman bisa bantu nggak ya? Lupa aku dari gereja mana loh. Oh, JK 7 ya. Siapa? Sweetie. JK7. JK 7 ya, Sweet ya. JK7 Itu namanya. itu gembalanya Dokter Yanto. Betul, Dokter Yanto. Tapi bukan Dokter Yantonya ya. Pokoknya ada di situ tertulis sebagai majelis apa sebagai diaken kami sudah keluarkan gini. Di situ saya sedih banget loh. Saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa ini si iblis menggoda dia. Nah, ini teman-teman yang paling aku ngeri mengenai mamon itu. Mengenai mamon ini persoalannya dia coba. Saya bilang memang ya di Alkitab nggak salah kalau dibilang mamon itu jahat. Ya, jadi juga memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Oh, ini sering terjadi ya di pengadilan. Apalagi hakim-hakim itu. Begitu juga dengan kenapa dia memutarbalikkan, balik lagi dengan suapnya itu. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi mari kita sekarang di dalam Ulangan 16 ini kita pegang teguh. Kita pegang teguh minta kekuatan daripada Tuhan. Biar kita boleh menjalankan perintah Tuhan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam firman-Nya. Dan juga seperti yang tadi ya, kalau nggak salah tadi itu dari Yohana ya, Ibu Yohana dari Switi ya, yang mengatakan siapa yang menurut itu akan diberkati. Gitu aja teman-teman sekalian, sharing dan rema-rema kita yang luar biasa di malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Silakan Bu Joli. Ya, silakan doa tutup, Bu Linda. Oh, ya, oke. Kita berdoa ya. Bersama-sama dalam satu hati, satu jiwa, satu roh, satu pikiran. Sikata karama maka sikora mata kasikata ila mata kara pakasikata kara mata kau sikata kara. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hura pakasikata. Kami sangat bersyukur Bapa dan berterima kasih karena di malam hari ini walaupun kami melalui Zoom Tuhan untuk mempelajari firman-Mu Tuhan, tapi kami merasakan ada hadirat-Mu bagi kami. Kami merasakan Tuhan, Engkau yang mengajari kami. Engkau yang menuntun kami, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah banyak Bapak untuk bersharing dan kami sudah banyak Tuhan juga mendapatkan rema melalui pembacaan firman kami dari Ulangan 13 sampai 16. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini oleh karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak, setiap tadi apa yang kami baca, apa yang kami sharingkan, dan juga yang terdapat Tuhan untuk rema, biarlah itu Tuhan boleh tertanam di hati kami, di pikiran kami. Dan juga Tuhan, biarlah kami terus Bapak boleh bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Kami sadar dan tahu pasti kami banyak mempunyai kelemahan. Tetapi kami tahu pasti kami mempunyai guru yang luar biasa, yaitu Engkau Yesus. Yang sanggup mengajar kami dengan baik, dengan sempurna. Bahkan dengan boleh bertambahnya iman kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang manis, terima kasih. Biarlah Bapak Engkau berkati Bapak, kumpulan kami di sini ibu-ibu membaca Alkitab. Tuhan yang memberkati Bapak, Ibu Joli Bapak. Agar Tuhan juga yang memberkati dia Bapak untuk boleh bertambah-tambah di dalam visi dan misinya. Engkau memberkati semua ibu-ibu yang ada di sini Tuhan Yesus. Di dalam keluarganya Tuhan Yesus. Di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Di dalam Tuhan kerinduan hatinya. Di dalam Tuhan juga kebutuhannya Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus. Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, sebentar kami akan berpisah.
Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami besok, Tuhan, ataupun di hari Senin kami boleh bertemu lagi dengan kasih cinta-Mu kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berapa kasih dalam mata karena Mama. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Raja kami, Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, yang penuh keajaiban, bahkan mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan, kekal dulu, sekarang, selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.